We praise you, Lord, because you are worthy to be praised. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. This is the time for us. Kami buka hati kami untuk belajar firman-Mu pagi hari ini. Holy Spirit, we invite you this morning, and we give you all the platform to do whatever you want to do. This morning, pagi hari ini, di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, hati kami terbuka untuk diajar, dipimpin, diintervensi, dididik, diarahkan oleh Engkau Roh Kudus. Ini kami, hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Hamba sadar tanpa Engkau aku gak bisa. Dan aku sangat membutuhkan Engkau pagi hari ini. Spirit of revelation, spirit of wisdom, menguasai hamba-Mu dan menguasai kami semua dimanapun kami berada. Baik yang ada di sini maupun di rumah. Biar hari ini kami bukan cuma dengar tentang Engkau, tapi kami boleh mengalami Engkau secara personal ya Bapak. Dan Bapak, aku berdoa pagi hari ini, Roh Kudus ambil alih. Sementara pemberitaan firman dibagikan, ambil alih dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, this is your time. Lakukan apapun yang Kau mau lakukan di tengah-tengah kami. Biar hamba dikuasai, dipenuhi, supaya hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan yang ada di sini. Dan bahkan yang di rumah, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Kami siap untuk belajar dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk belajar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Praise the Lord. Shalom Bapak Ibu semua. Tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan, dan hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang kedua di tempat ini. Dan saya kasih judul khotbah saya adalah This is Living. Katakan sama-sama, This is Living. Saya mau ucapkan terima kasih untuk tim yang di belakang multimedia yang luar biasa. Saya sorry, saya lupa bawa pointer. Jadi kalau saya seperti ini berarti next slide ya. Tapi tadi saya nggak janjian, tapi mereka melakukan hal yang luar biasa. Thank you so much yang di belakang. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan bicara mengenai khotbah yang kedua, yaitu This is Living. Saya nggak tahu apa yang ada di benak saudara ketika kita bicara mengenai living, saudara. Nah, setiap orang saya percaya bisa memaknai arti hidup dengan cara yang berbeda-beda, betul nggak saudara? Bagaimana Anda memaknai kehidupan Anda? Saya nggak tahu karena masing-masing punya opininya sendiri, punya pandangan sendiri. Tapi yang saya mau sampaikan buat Anda, this is living, inilah kehidupan. Mari kita sama-sama akan belajar, saudara. Yang pertama, saya percaya kalau bicara mengenai kehidupan, orang bisa memaknainya berbeda-beda. Ada orang yang berkata bahwa hidup ini takdir. Saya nggak tahu apakah Anda setuju atau enggak, ini cuma pandangan beberapa orang yang saya kutip. Lalu saya akan mau sama-sama untuk kita belajar what is the living yang sebenarnya. Amin, saudara. Nah, beberapa orang saudara di luar mereka berkata bahwa hidup ini takdir. Jadi mereka mau udahlah nggak usah pusing, pokoknya jalani aja karena semua sudah ada yang ngatur di atas dan sebagainya. Benar atau salah, saya percaya semua orang punya opini yang berbeda-beda. Itu terserah Anda. Tapi hari ini nanti saya akan bagikan bagaimana apa pandangan Tuhan tentang kehidupan yang sebenarnya. What is the living? This is the living. Nah, saudara, ada juga orang yang menganggap bahwa panggung ini, hidup ini adalah panggung sandiwara. Makanya zaman orang-orang di atas kita ada lagu, hidup ini panggung sandiwara dan sebagainya, saudara. Nah, jadi karena mereka menganggap memiliki sebuah opini bahwa this is living, hidup itu kayak panggung sandiwara, makanya banyak orang main drama, saudara. Ada drama Korea, ada drama ini, dan hidupnya penuh dengan drama, saudara. Karena mereka memiliki pandangan bahwa hidup ini sandiwara, udah kalau kita lagi sedih pun kita orang lain gak perlu tahu, kita senyum aja. Yang tahu ya kita sama Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa kalau hari Minggu mereka pakai topeng, lalu pulang mereka hidup sebenarnya. Karena mereka berkata bahwa hidup ini panggung sandiwara. Maafkan saya harus ngomong ini, saudara. Kalau seandainya ada pemilihan artis terbaik, aktor terbaik, saudara, itu bukan di dunia entertainment. Harusnya yang terbaik itu di gereja. Yang setuju katakan amin. Ini maaf ya saudara, jangan marah dengan saya. Saya tadi pagi sudah ngomong khotbah saya itu enggak enak semua Pak.
Tapi jujur kalau kita mau ngomong ya, kalau ada the best actor, the best pemain utama, pemain cadangan atau pemain apapun, pendatang baru semuanya. Saya mau kasih tahu buat Anda, sebenarnya yang terbaik itu ada di gereja, bukan di artis, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka bisa, shalom Pak, tapi dalamnya nggak tahu, saudara. Bukankah kalau Anda setuju dengan saya katakan amin, yang paling banyak sandiwara justru orang Kristen. Kok aminnya kecil banget, saudara? Yang paling banyak sandiwara justru orang Kristen. That is the reality of life. Oh, mereka bisa khotbah, mereka bisa ngomong baik, mereka bisa melayani dengan luar biasa seolah-olah mereka ada di sorga yang tingkat 7. Tapi tiba-tiba bagaimana kehidupan mereka di rumah? Sandiwara. Suami istri gandengan tangan, menyembah sama-sama, gandengan tangan, nangis di rumah. Udah jalan sendiri sana. Dan menurut saya maaf nih ya, hidup ini panggung sandiwara. Terutama di gereja, saudara. Kalau saudara nggak merasa, jangan tersinggung. Kalau saudara merasa, puji Tuhan, artinya Roh Kudus sedang ngomong sama saudara. Ada amin, saudara. Kita harus berubah, this is living. Apa pandangan Anda tentang kehidupan? Makanya saya katakan kalau the best artis atau aktor, itu harusnya ya, itu adanya di gereja, saudara. Pemeran utama terbaik, sudahlah orang gereja semua. Karena mereka lain di mulut, lain di hati, lain di mimbar, lain di panggung, dan lain juga di rumah masing-masing, saudara. Buat saya, that is not living, saudara. Maaf ya, banyak pakai topeng. Banyak orang Kristen pakai topeng. Mereka menutupi kehidupan mereka supaya tampak rohani dengan pelayanan, supaya mereka kelihatan rohani. Padahal kalau di rumah mereka roh jahat, bukan rohani. Serius, saudara. Jadi buat saya secara pribadi, maafkan saya, ada beberapa orang punya pandangan panggung sandiwara, makanya dia hidupnya drama, semuanya drama, saudara. Ya maafkan saya tidak menyindir siapapun, tapi yuk kita belajar what is the living, apa itu kehidupan yang sebenarnya. Ada beberapa orang juga berkata hidup itu kesempatan, makanya kemana-mana dia cari kesempatan, karena hidup ini kesempatan. Ada lagunya loh pastor, hidup ini adalah kesempatan. Jadi dia mengaminkan. Jadi pokoknya kemanapun dia pergi kesempatan, termasuk ke gereja juga cari kesempatan. Wah, waktu ini lihat dulu lirik kanan, lirik kiri. Adakah yang masih single? Pokoknya semuanya dianggap kesempatan. Termasuk maaf ya, ke gereja dia prinsipnya 3C. Saudara tahu 3C? Yang pertama dia ke gereja harus ada cuan, saudara. Kalau enggak cuan ngapain gua ke gereja? Gua melayani, cuannya apa buat gua? Kalau enggak ada cuan, enggak apa-apa, ngapain? Uang hidup ini adalah kesempatan, kemanapun kita pergi kita harus cari kesempatan. Saudara, itu pandangan beberapa orang. Makanya dia 3C, Pak. Yang pertama cuan. Kalau ke gereja manapun carinya cuan. Kalau bocuan, apa saudara? Yang kedua dia cari cia. Pokoknya harus ada cia. Kemana-mana ada cia enggak? Ada cia enggak? Ada cuan enggak? Saudara tahu kalau udah bocia, bocuan, apa yang dia lakukan? Dia caw, saudara. Pindah gereja lain, saudara. Haleluya. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi pandangan orang. Apakah this is living? Kalau buat saya, kalau ini living, nggak enak living yang seperti ini. Nggak menyenangkan jadi orang Kristen. Nggak menyenangkan melayani. Kalau cuman kita punya konsep pemikiran bahwa this is living. Saya nggak tahu apa yang ada di benak Anda ketika saya bilang what is living. Nah saudara, ini pandangan orang. Lalu ada juga yang ngomong hidup ini perjuangan. Pokoknya semua perjuangan. Soro-soro dulu, berakit-rakit dahulu, bersusah-susah, bersenang-senang kemudian. Ya terserah, ada opini orang. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu untuk kerja. Pokoknya kerja. Pokoknya kerja atau ya terserah, masing-masing punya opini. Saya nggak ngajak Anda untuk saling menghakimi ya, tidak. Saya cuma kasih pandangan, this is living menurut banyak orang yang saya survei, lalu saya membuat sebuah conclusion, this is living. Amin, saudara. Nah lalu ada juga yang berkata, pokoknya hidup itu harus cien, semuanya uang. Pokoknya ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Pokoknya semua uang. Konsepnya uang, kemana-mana uang. Melayani cari uang. Semua apapun otaknya uang. Karena dalam konsepnya hidup itu uang. Ada juga orang yang berkata hidup itu hanya satu kali. Jadi ya pokoknya sepuas-puasnya, karep-karepe. Pokoknya senang-senang dan sebagainya. Nah saya nggak tahu apa yang menjadi poin Anda. Ini adalah hasil dari survei saya, dari ngobrol sama banyak orang. What is living? Menurut Anda what is living? Menurut Anda what is living? Dan saya menyimpulkan this is living menurut banyak orang. Lalu saya mengajak Anda masuk bagian yang berikutnya,
yaitu sebuah reflection, sebuah perenungan, saudara. Apa perenungannya? Sebuah question, main question yang harus Anda sama-sama dengan saya pikirkan. Ini pertanyaannya, saudara. Pertanyaan adalah, why you are still alive? Saya mau nanya nih sama Anda. Anda sadar gak 2 tahun lalu, kurang lebih dari 2020 sampai sekarang, 2 tahun, 3 tahun lah. Dari masa COVID, pasca COVID dan semuanya, ada begitu banyak kematian di seluruh dunia, ada jutaan orang mati di dunia, mungkin tetanggamu juga ada yang mati, ada juga ini, ada semuanya. Tapi pernah gak Anda berpikir, why you are still alive? Kenapa kamu masih hidup? Padahal maaf ya, orang yang lebih muda dari kamu yang kayaknya lebih kasih dialah makan beras yang banyak, jangan saya. Tapi tiba-tiba kamu masih hidup dan dia yang meninggal. Saudara. Maaf ya, saya nggak nyinggung siapapun. Tapi saya cuma ngomong, pernahkah berpikir hidup Anda, kenapa aku masih hidup sampai hari ini? Why you are still alive? Sementara di tengah-tengah banyak sekali kematian dan sebagainya. Why you are still alive? Buat saya secara pribadi ya, ini perenungan. Saya kalau khotbah saya sering kali ngasih reflection sebelumnya. Supaya Anda pikir. Karena jangan, khotbahnya lucu, bagus. Lalu Anda nggak mikir ngapain. Saya berharap Anda mendapatkan sesuatu. Dan ini melalui pemikiran, why you are still alive. Buat saya, if we are still alive, it means that our life, hidup kita harus punya 3 hal ini. Kalau enggak, menurut saya, sekalipun Anda hidup, Anda sudah mati, walaupun penguburannya 50 tahun yang akan datang. Jangan tersinggung. Apa itu yang pertama? Kita harus punya tujuan. Katakan punya tujuan. Memiliki tujuan hidup itu lebih penting daripada semua ambisi hidupmu apapun. Lebih daripada visi misi yang kamu kejar, ambisinya kamu. Tapi memiliki tujuan hidup yang jelas itu jauh lebih penting. Banyak orang yang sebenarnya dia hidup, dia makan, dia berjalan, dia melakukan banyak aktivitas. Tapi sebenarnya dia sudah mati. Walaupun 50 tahun lagi baru akan dikubur, saudara. Kenapa? Karena dia hidup, dia nggak punya tujuan yang jelas. Saya mengembalakan begitu banyak anak muda di seluruh Indonesia. Di kota ini ada anak rohani, di kota ini, di luar negeri saya punya banyak anak rohani. Saya selalu challenge mereka. Kamu ngerti gak tujuan hidup kamu? Kalau enggak, kamu sia-sia hidup. Ngabisin beras. Mending berasnya sumbang ke panti jompo. Sumbang ke panti asuhan. Supaya banyak orang yang bisa makan. Apalagi kamu makannya nambah terus. Makan 2 piring, 3 piring. Ngabisi beras tapi gak ngerti tujuan hidup. Maaf ya. Kalau kamu bisa hidup, kamu harus mikir, why I am still alive? Think about it. Sebuah pertanyaan yang sederhana tapi meaningful buat kita kalau kita ngerti ini. Why you are still alive? Kalau kamu hidup, artinya kamu harus punya 3 hal ini. Pertama, punya tujuan yang jelas. Tadi saya sudah ngomong, perjalanan akan menyenangkan kalau kita tahu kemana tujuannya. Betul gak, saudara? Perjalanan akan menyenangkan kalau kita tahu dengan siapa kita jalan menuju ke situ. Pertanyaan berikutnya, kenapa kamu masih hidup, saudara? Kalau masih hidup, artinya kita harus punya tujuan yang jelas. Saya diwawancara oleh internasional, saudara. Saya jadi pembicara conference di internasional, lalu mereka tanya saya bisa jelasin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang dan seterusnya. Karena saya memiliki sebuah tujuan yang jelas. Saya ngerti dengan jelas kenapa sampai hari ini saya hidup dan apa tujuan hidup saya. Dan itu sebabnya perjalanan saya menyenangkan karena saya tahu kemana tujuannya. Saya tahu kemana tempatnya, saya tahu kemana destiny-nya, saudara. Nah yang kedua, banyak orang Kristen tahu sih tujuannya. Tapi masalahnya satu, hidup mereka nggak punya kualitas. Have quality. Berapa banyak Anda yang setuju, kita jarang jadi orang Kristen jangan buat malu Tuhan. Siapa kamu? I am the ambassador of Jesus Christ. Aku ini warga negara kerajaan Allah, ambasadornya kerajaan Allah. Tapi hidupmu nggak seperti mencerminkan kerajaan Allah. Ingat ya, punya tujuan itu bagus, punya visi itu bagus. Tapi untuk menunjang tujuan hidup Anda harus upgrade your life. Upgrade semua hidup Anda, karakter Anda, hidup Anda, keterampilan Anda, semuanya. Kalau orang punya tujuan, dia pasti akan mengupgrade dirinya. Contoh, Pak, cita-citanya apa anaknya? Mau jadi dokter, kapan? Ya pokoknya jadi dokter, kapan-kapan pokoknya dokter. Enggak bakal jadi dokter. Tapi begitu Anda bilang, aku mau jadi dokter. Apa yang mesti Anda lakukan? Anda harus punya kualitas. Untuk masuk dalam kedokteran, nilaimu harus bagus. Dan kamu harus belajar. That is quality.
Banyak orang Kristen ngomongnya jadi berkat buat bangsa-bangsa, memberkati negara-negara Eropa. Maaf ngomong saudara, tapi kualitas hidupnya nggak benar. Gimana mau jadi berkat? Dengar ya, people will follow you. Kalau dia tahu bahwa ikut kamu akan mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Kalau enggak, they don't follow you. Yang setuju katakan amin. Tidak ada orang yang mau dipimpin oleh Anda kalau dia enggak yakin bahwa orang yang mimpin akan membawa dia ke tempat yang lebih baik. Gimana caranya supaya kita bisa membawa orang ke tempat yang lebih baik? Kita harus punya kualitas. Saudara, banyak orang ngomong ini, Daud itu rahasianya urapan, betul. Tapi tidak cukup cuman urapan. Dengar, hari ini saya mau memberikan sebuah balancing bagi Anda semua yang ada tempat ini. Urapan penting, tapi urapan juga harus diimbangi dengan skill. Yang setuju katakan amin. Saya mau nanya nih, pemusik Anda kan luar biasa, WL-nya luar biasa. Tapi kalau dia punya urapan, tapi gak punya skill, main di A, dia nyanyinya di D. Fales, saudara, itu berisik dan itu sangat mengganggu telinga, saudara. Lalu tiba-tiba pemain bassnya ngomong, oh mereka overtune, saya nggak mau overtune, saya main sendiri saudara. Dan saya nggak ngerti kalau naik itu, kalau di bass ya, itu pencetannya banyak item, susah. Saya nggak usah latihan lah, saya jamin saudara itu ngerusak saudara. Bukan jadi harmoni, itu nggak enak jadinya saudara. Makanya you have punya kualitas yang bagus. Nah ini maaf ya orang Kristen, saya kadang-kadang terlalu rohani lihatnya saudara. Wah kita gak perlu latihan, kita punya Roh Kudus, kita punya urapan. Yang penting itu urapan, betul saudara. Tapi skill juga harus menunjang. Saya percaya Tuhan akan percayakan orang sesuai dengan kualitas orang saudara. Dan saya gak percaya, gimana kamu mau mimpin ribuan orang, 100 orang, nyanyi aja masih fales, gak pitch dan sebagainya. Kamu harus latihan, you have to learn. Kamu harus upgrade yourself. Semuanya, jangan jadi orang Kristen cuma rohani tok, urapan. Pokoknya urapan yang penting. Betul sih saudara. Saudara tahu, Daud punya perwira yang luar biasa semua. Itu orangnya hebat semua. Aku pingin minum air degan di Pasar Atom, langsung dia ke Pasar Atom beli saudara. Pokoknya apapun itu saudara, dia bisa lakukan itu saudara. Oh aku pengen minum air perigi Bethlehem, langsung ada yang ngambil. Ini orangnya pahlawannya luar biasa. Tapi tahukah saudara, kalau saudara lihat, ini sebenarnya orang-orang yang ada di Gua Adulam bersama dia saudara. Dari mana kok bisa orang yang tadi yang pencuri, dikejar utang, sakit hati semuanya bisa jadi pahlawan? Karena Daud punya keahlian. Dan dia bisa mentraining orang-orang yang seperti ini berubah menjadi orang yang punya tujuan yang jelas. Bagaimana kamu bisa melatih orang-orang di sekitar Anda untuk jadi kualitas, sedangkan Anda nggak punya kualitas? Halo? Saudara kalau baca di kitab Mazmur, saudara akan temukan dikatakan he guide them according of the integrity of his heart and skillful of his hand. Jadi antara pengurapan dan skill itu harus jalan berbarengan, baru akan muncul orang-orang yang berkualitas, saudara. Ada amin, saudara. Pokoknya nyanyi apa? Wah, pokoknya urapan haleluya. Ya sudahlah paling gampang haleluya 12 kali. Udah selesai, saudara. Gak bisa, kita harus latihan, you must practice, learn, belajar supaya upgrade your skill. Supaya kalau kita hidup, kita bukan cuma punya tujuan, tapi kita punya kualitas. Nah maaf ya, kamu ngundang pengkhotbah, habis itu dia naik mimbar, dia gak bisa khotbah, mau gak diundang lagi? Nah, jujur jawab, kenapa? Tidak ada sesuatu yang bisa melengkapi kita. Kamu mau kerja, wah aku mau kerja nih, melamar kerja. Wah, sekolah di mana, keahliannya apa? Gak ada, pokoknya aku cuma punya urapan. Ya gak laku saudara. Halo ya, buka mata saudara. Orang dunia gak lihat urapanmu, dia lihat kualitasmu. Dan saya jamin saudara, orang yang diurapi Tuhan akan punya kualitas saudara. Ayo kalau kamu hidup, kamu gak bisa hidup kayak gini terus. Para pengkhotbah saya ngomong sama mereka, praktis, latihan khotbah. Upgrade your preaching. Para penyanyi latihan, upgrade semua. Pemusik latihan. Nah ini sudah goblok gak mau latihan. Orang yang pintar aja latihan. 1 Tawarik 25. Daud ngumpuli semua orang yang ahli seni dan mereka praktis. Lah yang sudah jago aja latihan. Kita yang goblok gak mau latihan, mau jadi apa saudara? Halo? Kamu harus punya kualitas. Buat saya kalau saya hidup, saya harus punya tujuan yang jelas. Dan saya harus punya kualitas. Ada amin Sarah. Lalu yang ketiga, kalau sudah punya tujuan, punya kualitas, gak boleh sombong, harus punya dampak.
impact, have impact. Impacting by the community. Kemanapun kamu pergi, kamu memberi pengaruh positif. Kamu memberkati orang lain. Kamu menguatkan orang lain. Kamu memperlengkapi orang lain. Ada amin, Sarah? Harus punya ini. Jadi this is my value. Have purpose, have quality, and have impact. Kalau kamu cuma punya tujuan, lalu kamu skillnya jago, tapi sombong, gak mau memberkati orang, gak mau ngajari orang, gak mau memperlengkapi orang, gak mau memberkati orang, itu cuma jadi sia-sia, Sarah. Ada amin, Sarah? Filipi 1 ayat 21, satu ayat yang luar biasa, dikatakan seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wow. Dan kalau aku hidup, katanya, artinya to fruitful, menghasilkan buah bagi Kristus. Banyak orang Kristen, udah berapa lama jadi orang Kristen? Gitu-gitu terus setia, gak menghasilkan buah, saudara. Buat saya secara pribadi, kamu harus mikir lagi, why you are still alive? Why you are still alive? Kamu harus punya tujuan yang jelas. Kamu harus punya kualitas. Oh Tuhan, aku belum. Percayalah, kualitas itu ya cuman butuh latihan dan giat dan tekun. Dari yang gak bisa main, bisa jadi main kalau kamu merajin latihan. Dari yang gak bisa khotbah, kamu praktis, kamu latihan, kamu bisa khotbah. Dari yang gak bisa nyanyi, kamu latihan terus dan kamu serius dengan Tuhan, pasti akan jadi. Semuanya butuh praktis. Ada amin, Sarah. Artinya kalau dia hidup, artinya untuk Kristus. Mati ya udah, untung kita ketemu Tuhan. Tapi kalau dia hidup, dia harus menghasilkan buah. Berbuah bagi kerajaan Allah. Intinya cuma satu, kalau dia hidup, dia harus menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Ini doa saya, jangan diikuti. Karena ini benar-benar doa saya. Tuhan, kalau sampai suatu hari Robert Lee tidak lagi memberikan dampak yang positif untuk orang lain, artinya sudah waktunya pulang ke surga. Saya sadar diri, kalau sampai hidup saya nggak memberi pengaruh dan positif apapun melalui apapun, artinya hidup saya selesai. Karena selama saya hidup, kemanapun saya pergi, Alkitab berkata, you are the light of the world. Kamu itu terang dunia. Hidupmu harus punya pengaruh untuk orang lain. Hidupmu harus memberikan pengaruh positif untuk orang lain. Bukan mempengaruhi orang gosip, bukan untuk jahati orang, tapi memberikan nilai yang positif, memberikan pengaruh yang positif. Yang setuju katakan amin. Buat saya secara pribadi, tadi saya sharing sama gembala saudara yang di Spasio. Saya cerita pelayanan, cerita tempat kami. Kami punya tempat 5.800 meter square, jadi ada beberapa tempat. Di tempat yang kami utama main hall bisa 1.000 lebih. Lalu ada yang 500 dan ada yang 200. Lalu apa yang terjadi? Ada begitu banyak gereja yang lain yang terkenal, punya merek, yang mungkin tanda kutip agak ditakuti orang jadi saingan dan semuanya. Waktu mereka church planting di kota kami, saya undang mereka ke tempat kami. Lalu saya bilang, pakai aja di sini. Dan mereka pakai tempat kami. Tadi kita cerita-cerita ada 5 gereja yang pakai tempat saya. Dari mereka pakai church planting sampai mereka punya gedung sendiri dan beli gedung sendiri. Saya bilang gak apa-apa, wong hidup ini harus jadi berkat. Kenapa kita saingan? Dia ya jalani dia, kita jalani dia. Kenapa kita mesti takut? Katanya jemaat Tuhan, katanya keluarga Allah. Kok takut? Gak ada masalah. Lalu habis itu selesai pindah satu gereja lagi masuk church planting, saya pinjami tempat. Ya of course mereka bayar, tapi dengan harga yang sangat murah. Lalu yang ketiga juga gitu, yang keempat juga gitu. Natalan mereka pakai. Lalu habis itu yang terakhir, gereja yang super gede, kalau ditakuti orang lah. Dia datang church planting pakai di tempat saya. Sampai gembala seniornya ngomong, ini anak muda gila katanya. Di mana-mana kita datang, di mana kota lain takutlah, sainganlah. Karena buat saya, hidup ini harus berguna untuk orang lain. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi terang. Hidup ini harus jadi garam. Kalau kamu hidupnya benar, kamu punya kualitas, kamu gak usah takut orang mau ambil pengikutmu. Gak usah takut. Percaya kata saya, they will follow you. Kalau dia yakin ikut Anda, keadaan dia akan berubah jadi lebih baik. Tapi kalau dia ikut kamu, dia gak lihat sesuatu yang baik yang bisa diikuti. Gak ada teladan yang bisa diikuti. Walaupun gak lari, dia akan lari sendiri. Saudara. Walaupun gak diambil orang, dia pasti akan kabur sendiri pelan-pelan. Pelan-pelan dia akan mundur dan hilang saudara, dari hadapan saudara. Jangan nyolong, kok setia, enggak gini. Kamu makanya harus berubah. Ada amin saudara.
Mana mau? Kamu mau nggak sekolahin anakmu di sekolah yang nggak jelas kredibilitasnya, nggak jelas semuanya? Mau nggak, saudara? Gak bakal mau. Tapi kamu mau nggak masuk anakmu ke tempat yang kamu tahu akan didik anakmu jadi lebih baik, punya kualitas hidup yang bagus dan semuanya. Kamu bayar mahal pun kamu mau, betul gak saudara? Sama dengan gereja, orang akan kirim anak-anaknya ikut kamu. Kalau dia tahu bahwa ikut kamu, keadaan anaknya akan berubah menjadi lebih baik. Kalau enggak, ya they don't follow you. Makanya saudara, kalau kamu hidup, kamu harus renung ini, why I'm still alive. Aku harus punya tujuan. Aku harus punya kualitas. Aku harus punya pengaruh yang baik dan positif. Aku harus memberikan pengaruh yang baik. Itulah yang dikatakan to life is Christ. Saya mengajak Anda untuk belajar beberapa hal penting. Yang pertama tentang what is the meaning to life is Christ. Saudara, ayat ini mengatakan to life is Christ. Ayat 22 Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi kalau dia hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Nah sekarang kita nggak ngomong mati, karena kita belum mati. Nah kalau kita hidup, artinya kita harus bekerja dan memberi buah. Ada amin saudara. Ini yang Paulus ajarkan kepada jemaat Filipi. Fruitful service for me. Nah ada beberapa terjemahan yang saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Dan ini harus jadi perenungan kita. Dalam The Message bilang, as long as I'm alive in this body. Selama aku hidup di dalam tubuh ini, saudara. Dia pikir, there is good work for me to do. Nah Anda harus ngerti nih, kalau kamu masih hidup di dalam tubuh ini, saudara kamu harus tahu, there is good work for me to do. Ada amin, saudara. Jadi gak boleh malas-malesan jadi orang Kristen. Harus bekerja, saudara. Dan memberi buah kepada Tuhan. Nah, Living Bible bilang, but if living will give me more opportunities to win people to Christ. Jadi kalau dia hidup, masih dikasih hidup, dia dikasih lebih banyak kesempatan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Ini kenapa Anda dikasih hidup sama Tuhan? Living Bible bilang, give me more opportunities to win people to Christ. Jadi kalau kamu masih hidup nih sekarang ya, bukan untuk ngabisin beras. Kamu dikasih lebih banyak kesempatan untuk memenangkan orang bagi Kristus. Yang setuju katakan amin. Itu tujuannya. Kenapa kamu masih hidup sekarang? Lalu yang berikutnya, Ned dibilang ini, now if I'm to go on living in this body, nah ini intinya sama, this will mean, artinya saudara, productive work for me. Anda masih produktif gak jadi orang Kristen? Halo? Masih produktif gak? Lah umur masih muda, tapi kayak jempung. Ngapain? Sementara ada orang tua yang masih semangat melayani Tuhan. Anda yang masih muda, udahlah, udah punya anak, gak ada waktu untuk pelayanan. Lah orang udah tua punya cucu aja masih melayani. Di tempat saya ada 3 penari yang sudah punya cucu, saudara. Nari sama-sama dengan cucunya di gereja kami. Nenek-nenek, ai-ai, encim-encim, masih melayani. Ada orang tua sekali, jalan aja udah ini. Datang ke gereja, nyapu, ngepel, bersih gereja dan sebagainya. Produktif. Berapa usia Anda? Masih produktif gak? Anda datang ke gereja bukan untuk manasi bangku gereja, tapi do something for the church. Berbuat sesuatu untuk kerajaan Allah. Wah aku kan datang cuma tamu. Tapi percayalah saudara, now if I'm to go on living in this body, this will mean productive work for me. Bahasa Indonesia masa kini ngomong gini, tetapi kalau dengan hidup di dunia ini, saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna. Gosip itu enggak berguna, ngomongin orang itu enggak berguna. Jadilah jemaat yang melakukan pekerjaan yang berguna untuk orang. Yang setuju katakan amin. Lihat kanan kiri ngomong ini, jangan gosip lagi, kita buat yang berguna. Amin saudara. Saya heran gereja kok banyak sekali gosip. Oh kamu tahu gak sih ini, tapi jangan bilang-bilang ya. Oh iya oke. Ngomong lagi, kamu tahu gak ini, jangan bilang-bilang ya. Kamu tahu gak ini, jangan bilang-bilang ya. Akhirnya gak usah bilang pun semua gereja tahu semua. Dengar sekali lagi, mikir.
Kalau kamu masih hidup sampai hari ini, melakukan pekerjaan yang berguna. Kira-kira apa yang aku ngomong berguna enggak? Pokoknya kalau kamu dengar gosip apapun, kamu harus filter dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, benar atau enggak omongan ini? Kalau enggak benar, udah enggak usah diomongin. Ini benar, oh enggak sih aku dengar dari orang, udah enggak usah ngomong lagi. Titik, buang semuanya, rabis. Yang kedua, berguna enggak kira-kira? Membangun enggak? Kalau udah enggak benar, enggak membangun, ngapain diomongin? Kita harus jadi jemaat yang melakukan hal yang berguna buat orang lain. Bukan yang enggak berguna, just wasting time. Saya enggak tahu, senang banget orang kalau gosip. Saya berdoa supaya Anda ngerti, to life is Christ. Amin, Zara. Siapa yang mau hidup bagi Kristus, angkat tangan. Yuk kita belajar sama-sama. What is the meaning? Apa sih maksudnya to life is Christ? Hidup adalah Kristus. Ini buat saya, kalau Anda ngerti perhitungan ini, percayalah hidupmu jadi terang, hidupmu jadi berkat. Harusnya ya semua orang Kristen ngerti, this is living. Ini loh kehidupan jadi orang Kristen tuh ini. Tapi sayangnya banyak orang Kristen gak ngerti this is living. Mereka bilang hidup ini kesempatan, hidup ini panggung sandiwara. Harusnya mereka sadar this is living. Apa arti living yang sebenarnya? Maksud to life is Christ. Yang pertama, kalau Anda berkata to life is Christ, artinya to become a display of Christ. Ini yang pertama, Sarah. To become a display of Christ. Maksudnya apa sih ngomong display-display? Kalau kita hidup artinya kita hari ini harus jadi displaynya Tuhan. Artinya memanifestasikan kehidupannya Kristus. Memanifestasikan atau merefleksikan kehidupan orang-orang yang di sorga. Banyak orang ketemu saya, Pastor Robert udah berapa kali ketemu Tuhan? Berapa kali ngalami sorga? Waduh, ketemu makan malam, makan siang sama saya di hotel, sama-sama dalam jadi pembicara conference. Ayo Pastor, kita sharing. Oh ya, sharing apa? Berapa kali kamu ke sorga? Saya ngomong sama Anda, dengar baik-baik ya. Walaupun ada pendeta yang ngomong dia ke sorga kayak ke pasar atom seminggu 3-4 kali. Kalau hidupnya nggak mendisplaykan atau merefleksikan kehidupan Kristus. Saya akan balik tanya, kamu sorganya sorga mana? RT berapa, RW berapa? Jangan-jangan alamat palsu. Buat saya secara pribadi, kalau kamu ngomong bahwa kamu tinggal dalam hadirat Allah, kamu tinggal dalam Kristus, saya percaya akan ada merefleksikan kehidupan Kristus dalam hidupmu. Gak peduli kamu mau ngomong ke sorga ke seminggu 3 kali, kalau hidupmu gak kayak orang kerajaan sorga, saya kasih tahu ya, omong kosong. Omong kosong semuanya. Kamu harus jadi displaynya Jesus Christ. Saya mau kasih satu gambar ini, Anda lihat gambar ini. Perhatikan baik-baik. Tahu gambar ini? Ini cuma display, Anda sering lihat kalau ke Pakuwon atau kemana-mana mall tiba-tiba lihat ini. Lalu tiba-tiba banyak orang ngantri berani bayar, Zara. Berani cicil, berani semuanya. Padahal kalau Anda ke lokasi nggak ada apa-apanya, cuma tanah kosong yang belum diapa-apain. Betul gak, Zara? Betul gak, Zara? Kamu pertama kali beli rumah dimanapun lah di Surabaya, mau itu pakai mereknya, merek A, merek B, merek C. Anda kenapa bisa berani bayar DP, kenapa Anda bisa berani notaris, AJB semuanya, padahal kalau Anda ke lokasi itu nggak ada apa-apa, masih tanah kosong. Why, kenapa kamu berani? Ayo coba. Dan kamu udah ada gambar, oh nanti WC-nya ada 2, atas 1 kamar mandinya, lalu kamar utamanya ini, oh ininya, ini master bedroomnya, ininya semuanya, oh toiletnya di sini, oh garasinya di sini ada 3, padahal itu tanah kosong. Why, kenapa kamu berani bayar? Karena kamu lihat display, setuju nggak? Berapa banyak orang yang percaya, menangi orang di luar sana gampang, dia lihat hidup kamu, dia percaya Yesus. Masalahnya terjadi nggak? Enggak. Orang lihat kamu, orang tua kamu, encim-encim, engkong-engkong, kakeknya kamu ngomong ini. Hah? Masuk Kristen, baptis, coy, sampai mati gua gak mau katanya. Lihat kayak kamu, lihatnya sorga-sorga, hidup kayak orang kesetanan. Ngomong roh kudus, tapi roh jahat yang ada dalam hidupmu, bukan roh kudus. Lah kenapa? Karena hidupmu gak jadi berkat. Orang gak akan bisa berani kasih down payment. Oke, aku dibaptis, aku beri hidupku. Dengar ya, orang Kristen kalau ngerti firman ini, dia jadi display of Jesus Christ. Dengan gampang kamu akan menangi orang. Lihat Kisah Rasul pasal 2, tiap hari Tuhan nambahi jumlah bilangan mereka.
Satu kali khotbah Petrus, 5.000 orang bertobat. Sekarang kita 50 kali, 5.000 kali khotbah di YouTube, 1 orang bertobat. Dulu 1 kali khotbah, 5.000 orang bertobat. Why? Mereka jadi display Tuhan Yesus. Tiap hari ada yang jual harta, bagi-bagi kepada orang yang susah. Mereka saling mendoakan, mereka sehati, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Mereka memecahkan roti dan makan bersama. Hari ini gereja kehilangan gaya hidup seperti itu. What is living? Saya lihat ini sedih, harusnya orang lihat kamu dia ngomong, Nyonya, saya mau ikut ke gereja boleh Nyonya? Loh kenapa kamu Inem mau ikut gereja? Saya lihat bagaimana Nyonya dengan Tuhan, dengan anak-anak. Saya tersentuh hati saya. Saya lihat Kristus nyata dalam hidup Nyonya. Aku mau ikut ke gereja, aku mau kasih hidupku. Tapi kalau kamu bertengkar di gereja, baby sister kamu lihat, dia di rumah, enak aku. Di gereja, di rumah, kamu gak jadi display Tuhan, saudara. Kalau di gereja kamu kayak malaikat, di rumah keluar tanduknya semua, saudara. Di gereja, wah gandeng istri jalan, ayo sayang, di rumah, apa sayang. Kamu gak jadi display Tuhan. Dengar ya, harusnya orang-orang di sekitar Anda melihat hidup Anda. Mereka tahu tentang sorga. Mereka tahu tentang Kristus. Dan mereka pasti akan ikut Tuhan. Karena hidup saudara. Tapi masalahnya itu gak terjadi di dunia hari ini. Karena mereka gak sadar life is Christ. Ini khotbah dalam ini khotbah. Kalau Anda bisa nangkep khotbah ini, lalu Anda berkata, yes Lord, this is living, aku harus jadi teladan. Tadi Bapak Pendeta ngomong gini, enak ya pastor ini gak nyusahin orang. Ya memang gak boleh nyusahin orang Pak. Kan kita datang untuk melayani, bukan dilayani. Teorinya kan gitu. Tapi minta dilayani, katanya melayani. Saya sampai hari ini melayani Tuhan dari umur 17 sampai 44 tahun. Saya gak mau nyusahin orang. Saya kalau keluar kota kemana-mana saya bawa banyak orang, ada banyak yang ikut saya. Kemarin saya keliling dari hari Selasa rebut 3 mobil Pak. Ada yang dari kota ini, dari kota ini, dari kota ini. Setiap kali saya datang saya bisa bawa banyak. Saya kemana-mana. Saya ke luar negeri saya 30 orang, 40 orang. Kalau mau suruh dia bayari makan, kasihan gerejanya. Saya bilang, saya gak mau nyusahin orang. Saya udah ngomong sama orang-orang yang ikut. Ingat ya, hotel bayar sendiri. Makan bayar sendiri. Gak mau ikut, gak usah ikut. Saya melatih anak-anak saya untuk semuanya seperti itu. Loh katanya hidup harus jadi berkat. Jangan nyusahin orang, saya bilang. Saya melayani ke desa-desa, saya melayani. Sampai hari ini saya khotbah ribuan orang, saya khotbah juga puluhan orang. Karena hidup harus jadi berkat. Mereka sampai bilang, wah pastor masih mau ya datang ke persekutuan saya. Lah Yesus saja mau, masa saya gak mau? Emang saya lebih hebat dari Yesus? Ngomongnya gampang jadi berkat. Tapi prakteknya kita lebih banyak milih-milih saudara. Oh ini mau, ini gak mau. Oh ini enak, ini gak enak. Kenapa? Dalam konsepnya cuan atau bocuan. Bocuan, bocia, ciao saudara. Saya ngomong sama Anda, this is living. Bagaimana Anda menyingkapi hidup Anda? To life is Christ, it's meaning. Dengar baik-baik. To become a display of Jesus Christ. Harusnya kamu lebih hebat. Orang lihat kamu, dia tahu, oh sorga tuh kayak gini. Kenapa? Karena aku lihat keluarganya. Dan aku kebayang bagaimana sorga. Nah jangan sampai orang lihat hidupmu, keluargamu, mereka berkata, ngomong kosong, drama. Saya ngomong ini bukan saya sudah sempurna. Saya ngomong gini karena saya bertekad untuk melakukan apa yang saya khotbahkan. Saya ngomong gini bukan saya sudah perfect, saya masih punya kekurangan yang harus saya perbaiki sampai dengan hari ini. Tapi saya ngomong gini karena saya mau komit dengan apa yang saya khotbahkan. Saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Khotbah itu gampang. Menjalani, menghidupi apa yang kamu khotbahkan itu lebih susah daripada apa yang kamu khotbahkan. Kalau kamu mau tahu kehidupan Pastor Robert Lee, jangan lihat waktu khotbah, tanya anak saya. Tanya istri saya, tanya orang tua saya, tanya orang-orang yang dekat saya, kamu akan tahu kehidupan sebenarnya. Ingat,
The real of the Christianity is not in the pulpit, saudara. Kalau di pulpit ini semua jadi rohani, keluar baru jadi roh halus, dan terakhir roh jahat. Jadi kalau kamu mau lihat kehidupan orang yang sebenarnya, tanya orang yang paling dekat di rumahnya. Karena di rumah dia nggak bisa pakai topeng lagi. Wah, keras banget khotbah hari ini. Supaya kamu jadi dewasa. Supaya orang lihat hidupmu, pembantumu lihat kamu, keluargamu lihat kamu, mertuamu lihat kamu. Mereka bertobat karena mereka lihat Kristus. Jangan mereka lihat kamu, mereka benci, mereka bilang orang Kristen munafik. Apalagi yang karismatik, basarannya tok kenceng. Tapi habis itu, saya bahasa roh, saya bukan orang yang tentang karismatik. Saya orang karismatik dan saya berbahasa roh dan saya banyak berbahasa roh. Tapi jangan bahasa roh membuat batu sandungan orang lain. Semakin kau banyak bahasa roh, semakin banyak kehidupanmu yang diubahkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau enggak, kamu salah bahasa rohnya. Nah ini maaf ya, saya ngomong apa adanya. Sekali lagi Pak ya, tadi pagi saya juga khotbahnya keras, saya ngomong, yuk gak mau undang lagi gak apa-apa, gue gak marah. Buat saya, kalau saya punya kesempatan, saya harus kasih pengaruh buat orang, dan pengaruhnya yang baik. Mungkin khotbahnya gak enak di telinga, tapi ini akan membangunkan roh saudara supaya gak tidur. Dengar ya, mantumu tuh harus bertobat lihat kamu. Wah ini nih mertua baik, orang Kristen. Jangan orang bilang, mertua aku ya, Kristen, majelis. Tapi manusia jelmaan iblis. Ini maaf ya saudara, lain di mimbar, lain di rumah. Wah di mimbar ya, waduh buaya minta ampun pastor. Udah jadi rumah tanduknya keluar. Wah saudara harusnya ya, mantumu ngomong, aku bersyukur menikah dengan anak ini. Kenapa? Papa mamanya takut Tuhan. Dan dia lihat sorga di dalam rumah tangga. Jangan sampai Anda jadi orang Kristen melayani, apalagi berdiri di mimbar. Dengan istri aja kamu gak ngerti bagaimana berbuat baik. Dengan suami aja kamu gak ngerti. Saya kasih tahu buat kamu, you are not display of Jesus Christ. Kita harus become a display of Jesus Christ. Itu baru life is Christ. Ada amin saudara. Yang kedua, apa sih life is Christ? Life is Christ, the meaning is to become treasure of Christ. Jadi kita ini jadi harta yang bernilai. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus itu ahli Taurat, dia tahu firman, dia orang hebat, dia terkenal, dia punya nama, dia punya kebesaran. Tapi waktu dia kenal Tuhan, dia bilang semuanya sampah, yang lebih bernilai adalah Kristus. To become the treasure of Christ. Artinya kamu menganggap bahwa Yesus itu enggak bisa dibandingkan dengan uang, dengan jabatan, dengan apapun. Karena dia nilainya lebih mulia dari apapun. Dan kamu pun punya nilai yang sama. Kalau kamu berkata, living, this is living, life is Christ. Artinya hidup itu bernilai. Dengar ya, untuk menciptakan seluruh dunia, Tuhan cuma tinggal ngomong satu kata, jadi terang, ting jadi ini, ting jadi. Tapi khusus untuk menciptakan Anda, dengar baik-baik, butuh waktu 9 bulan untuk menganyemnya, menenun dalam kandungannya. Berarti kamu nilainya lebih mahal, lebih bernilai, lebih berharga dari semua ciptaan apapun. Tuhan waktu ciptain semua jagat raya, dia nggak perlu turun tangan. Sambil ngongkang kaki, minum teh, siak kopi, pakai cakwe saudara. Dia ngomong jadi terang, terang jadi. Tapi khusus Anda, dia berdiri, dia ambil tanah liat dengan tangannya sendiri. Dia bentuk saudara, artinya saudara pasti ciptaan yang paling mulia dan dahsyat. Makanya jangan sia-siakan hidupmu dengan dosa. Jangan sia-siakan hidupmu dengan sembarangan. Karena nilaimu sangat mahal sekali. Kamu gak bisa dibeli dengan uang berapapun. Kamu gak bisa ditukar dengan bernilai apapun. Karena hidupmu sangat bernilai. Karena Tuhan mengambil dengan tangannya. Gak cukup cuman itu saudara. Saya ngebayangin imajinasi saya nih. Kalau suatu hari Yesus duduk di tatanya, malaikat datang. Tiba-tiba, malaikat hari ini aku mau create sesuatu. Jadi terang, jadi. Malaikat bilang, wow keren. Malaikatnya langsung instastory. Hari ini Tuanku buat ini. Nah itu yang dilakukan orang Kristen. Dikit-dikit instastory, dikit-dikit instastory. Gitu.
Lalu habis itu Tuhan buat lagi, jadilah malam, jadilah ini, wah keren. Semua malaikat ngepost di Instagramnya mereka, hari ini bosku buat ini. Begitu Tuhan berdiri, Tuhan ngorek-ngorek tanah, saudara. Malaikatnya bingung, ini bos gua lagi ngapain? Dia kan tinggal ngomong aja gitu aja kok repot, langsung jadi. Ini ngapain? Kalau Tuhan buat kepalanya, badannya, wah mereka bingung, saudara. Dan dalam hati mereka, ini pasti ciptaan yang paling perfect. Yang setuju katakan amin. Selesai itu mereka kagum, wow. Lalu gak sampai di situ, Alkitab ngomong, dia menghembuskan nafasnya dan memberikan rohnya kepada manusia. Alkitab ngomong, kita sama seperti Allah. You are the best creation daripada Tuhan. Aku ciptakan kamu serupa segambar, masterpiece daripada Allah. Betul gak saudara? Tapi kenapa hidupmu gak seperti masterpiece-nya? Kalau seandainya kamu punya handphone, yang handphone satunya iPhone 15, satunya iPhone. Sama-sama kalau dibaca iPhone sih. Tapi yang satunya kan I gede, pon gitu kan. Yang satunya I-nya ada titik di atasnya. Sama-sama iPhone sih. Tapi begitu Anda buka, wah ini programnya bagus. Begitu ini, loh kok Android tapi mereknya iPhone. Tapi pas dibuka kok Android bukan iOS sudah. Yang ngerti katakan amin saudara. Anda kan mau, wah mirip aja casingnya, dalamnya beda. Nah kebanyakan orang Kristen hidupnya kayak gini Pak. Casingnya Kristus, Kristen, dalamnya beda. Cungkok laite. Pasti buka Android, gak bisa ini, gak bisa ini. Saya mau ngomong sama Anda, dengar baik-baik ya. Kamu diciptakan masterpiece serupa. Artinya apapun yang dikerjakan oleh ini, kamu bisa kerjakan karena kamu sama. Makanya Alkitab ngomong, kamu akan melakukan pekerjaan yang besar, bahkan lebih dari apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena di-upgrade terus, iOS 1, iOS ini. Benar gak saudara? Saudara ngerti maksud saya saudara? Makanya firman Tuhan ngomong, kalau kamu percaya, kamu akan lakukan seperti apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena masterpiece ciptaannya sama. Artinya kalau Tuhan bisa ngampuni orang, kamu bisa ngampuni orang gak? Kalau enggak, berarti kamu jungkok laite. Kalau Tuhan disalib, disakiti, lalu dia ngomong, Bapak ampuni mereka. Kamu gak bisa, berarti kamu jungkok laite. Kamu casingnya doang Kristen. Loh ini sorry loh, saya ngambil ilustrasi ini supaya saudara nangkep. Kamu casingnya doang Kristen. Tapi dalamnya kamu gak Kristen. Kalau Yesus bisa ngampuni orang, kalau Yesus bisa berbuat baik, kamu gak bisa berbuat baik. Saya kasih tahu casingnya kamu benar, tapi dalamnya salah. Something wrong with your life. Kamu harus jadi ngerti bahwa Kristus itu gak bisa ditukar dengan apapun. Dan hidupmu juga gak bisa ditukar dengan apapun. Wah aku udah kadung cinta sama Koko, gak apa-apalah. Ya udahlah gak gereja lagi gak apa-apa. Saudara kamu gak bisa ditukar dengan apapun. Because you are the best creation daripada Allah. Kamu itu harta yang paling bernilai. Yang tidak bisa dibeli dengan apapun. To life is Christ, is means saudara. It's not only to become display of Jesus Christ. Anda ngerti nilai hidup Anda. Dan itu mahal saudara. Gak bisa dibeli. Makanya jangan hidup sembarangan. Saudara ini misalnya laptop ini mereknya ini saudara. Ya kan? Lalu ada orang pakai ini. Hanya taruh di mana? Di jualan kopi. Untuk apa? Kalkulator. Oh ya belanja apa? Oh kopi 2. Oh ya cetek. Ini yang buat akan ngamuk saudara. Gua buat laptop ini dengan sangat canggih. Lu hanya pakai untuk dijualan kopi, untuk pakai kalkulator. Lu goblok atau apa saudara? Berapa banyak Anda di-create dengan begitu luar biasa. Tapi hidupmu hanya kayak gitu doang saudara. Cuman jadi kalkulator. Tangkap saudara. Hidupmu tuh sangat dahsyat saudara. Jangan cuman jadi kalkulator. Orang lihat hidup Anda, dia lihat Kristus. Dan dia pasti akan diubah. Kalau Anda ngerti to become a display of Jesus Christ. Lalu apalagi sih artinya yang berikutnya saudara? To sacrifice for Christ. Apa itu sacrifice saudara? Jadi yang pertama kamu, this is living. Living itu artinya hidup kita jadi, kalau kita hidup untuk Kristus.
Nah, apa itu hidup untuk Kristus? Yang pertama jadi displaynya Tuhan. Yang kedua become a treasure of Jesus Christ. Yang ketiga to sacrifice for Christ. Katakan sama-sama sacrifice. Kata sacrifice ini ngeri, saudara. Tapi ya saya nggak tahu ya. Tapi ini saya bukan paham sesuatu lalu ekstrim sesuatu, enggak. Tapi saya mengajarkan diri saya untuk punya biografi yang seperti ini. Dari seluruh hamba Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab, saya paling respect, saya paling salut dengan yang namanya Paulus. Kenapa? Paulus ini orang hebat, punya pendidikan, dia ahli agama, dia ahli Taurat, dia bisa semuanya, dan dia punya keahlian banyak. Tetapi ketika saya baca biografi daripada Paulus, saya nangis dan berkata, Tuhan, gua gak ada apa-apanya. Dan saya harus lebih ngerti lagi, what is a life is Christ. Life for Christ artinya to sacrifice, untuk berkorban. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ini harus jadi portofolio kita di hari-hari ke depan. Dibilang ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini perhatiin baik-baik ya. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahasa maut, dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah. Orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan atau 39 kali. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami kapal karam. Sehari semalaman aku terkatung-katung di dalam laut dan seterusnya. Nanti saya akan bacain lagi. Kamu sebagai hamba Tuhan renungkan ini. Saya sering diundang di banyak kota. Pastor Robert dengan pengurapan ini. Saya bilang gini, please ya. Jangan aneh-aneh, hapus semuanya, cukup aja. I am Robert Lee, the servant of Jesus Christ. Kalau orang nanya saya selalu mengidentifikasikan diri saya. I am Robert Lee, the servant of Jesus Christ. Kenapa saya lebih suka kata James ini, I am James, the servant of Jesus Christ. Saya belajar dari kehidupan mereka, tidak perlu orang tahu banyak, saudara. Oh, hamba Tuhan yang diurapi, speaker ini, oh ini pengurapannya ini, khusus ini, STH, LTRR ini apa segala macam panjang. Saya sih nggak keberatan dengan semuanya, itu boleh-boleh saja. Tapi dimulai dengan apakah kamu mereka pelayan Kristus. Aku nggak mau khotbah di sini panas, nggak ada AC. Apakah Anda pelayan Kristus? Kalau Anda milih-milih, saudara. Think about it. Saya belajar dan mama saya selalu ngajari saya, mama saya pendoa. Kalau kamu khotbah dimanapun tidak boleh milih-milih. Tempat yang enak, tempat yang dikasih love gift-nya besar atau kecil, bahkan kamu harus seimbang. Kamu khotbah di tempat ribuan, kamu juga harus khotbah di tempat puluhan. Supaya kamu gak berubah dan kamu ngerti, you are the servant of Jesus Christ. Kamu harus pergi ke tempat di mana Tuhan utus kamu, bukan yang kamu mau. Kamu harus pergi ke tempat yang Tuhan ada di situ dan Tuhan mau kamu ada di situ. Bukan di tempat yang kamu mau ada di situ. Apakah kamu pelayan Kristus? Saya dalam hidup semua orang-orang anak rohani saya tahu. Saya nggak ngejar popularitas. Saya nggak ngejar follower. Saya nggak ngejar apapun. Yang saya cuma kejar satu karena saya tahu the goal of the Christianity is to become like Him. Bukan to become rich, not to become famous, not to become popular, but is to become like Jesus. Karena itu adalah goal daripada kehidupan saya. Saya mau menjadi seperti Kristus. Saya belajar dari mereka orang-orang yang luar biasa. Apa yang Anda alami? Baru ngalami sedikit, oh udah gue gak mau pelayanan lagi. Nih baca biografi Paulus, kamu harus bertobat kalau dikit-dikit nyerah, give up, gak mau melayani. Nih lihat bagaimana hidup mereka. Lihat hidup mereka. Kita belum apa-apa ngalami penderitaan. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, dari orang-orang Yahudi, dari pihak bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang, bahaya di laut, dari saudara-saudara palsu, aku banyak jeri lelah, bekerja berat, kerap kali kurang tidur, lapar, dahaga, kerap kali puasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kita ngomongnya pelayan, melayani jemaat, tapi kita belum apa-apa dibanding mereka, saudara.
Tapi kita banyak komplain. Dalam hidup saya Roh Kudus pernah ngomong, nak, dalam semua pelayanan, never claim every privilege. Saya tadi cerita sama gembala saudara, ya memang pelayanan saya seperti itu. Gak usah pusing dengan semuanya, saya akan datang. Yang penting buka hati, kalau mau dengeri puji Tuhan, gak mau dengeri ya gak apa-apa. Saya gak bisa khotbah sesuai permintaan supaya kupingmu senang, enak, enggak. Saya mengkhotbahkan apa yang Tuhan suruh. Lu mau suka silakan, gak suka gak apa-apa, gak diundang juga gak masalah. Dan saya gak pernah depend dengan orang, oh harus ini, enggak mau. Karena saya percaya, I'm Robert Lee, the servant of Jesus Christ. Selama orang masih mau dengar khotbah, saya akan berkhotbah, I will do my best. Dan saya gak mau, saudara. Oh khotbah ini apa? Ya kalau dia minta tema, saya akan khotbah sesuai tema dia. Tapi saya akan tetap berdoa sama Tuhan. Karena buat saya melayani harus ikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ayo, to life is Christ, gak gampang, ngomongnya gampang. Sacrifice. Ibu Sandra bingung nanya, gimana ini? Gak usah pusing. Saya ini pokoknya kalau datang, saya datang. Kalau Tuhan ngomong suruh datang, saya I will go and I will preach. Saya gak peduli, saya gak kejar apapun. I never expectation. Karena Tuhan ngomong dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. He didn't claim every privilege. Dan Tuhan ngomong, son, in ministry, don't claim every privilege. If you never claim every privilege in your ministry, ini yang Tuhan ngomong, I will open and I will give you more privilege. Saya gak pernah nuntut apapun dalam khotbah. Pokoknya saya datang, saya khotbah, dan saya gak ada motivasi apapun. Dimanapun, gua gak peduli. Karena buat saya secara pribadi, saudara, prinsipnya satu. I'm Robert Lee, the servant of Jesus Christ. Lihat bagaimana mereka. Saya bilang, Tuhan, gua belum apa-apa. Saya sampai hari ini ya, orang bilang, lu masih mau khotbah di desa? Lu masih mau khotbah di sini? Loh, emangnya kenapa? Saya masih khotbah di tempat yang tidak ada AC, saya masih khotbah, saya mission trip, saya pergi kemana-mana, saya khotbah di tempat yang gede, saya khotbah di conference internasional, tapi saya juga khotbah di tempat puluhan. As long Tuhan suruh, I will go. Simple kok buat saya. Ada amin, saudara. Jadi buat saya, yuk belajar ini, saudara. Roma 1 ayat 2, karena itu saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan. Dan itu adalah ibadahmu sejati. Itu ibadah kita, mempersembahkan seluruh hidup kita. Saya bisa undang pemain musik maju ke depan. Persembahkan seluruh kehidupan kita. To sacrifice for Christ. Semua pelayanan itu harus ada pengorbanan. Amin, saudara. Jangan pelayanan, cuan enggak ya? Bu cuan enggak usah lah. Sekarang saudara dengar baik-baik, kita melayani bukan cari cuan. Kita melayani, kita harus ngerti prinsip sacrifice for Christ. Ada amin, saudara. Kadang saya harus nyetir begitu lama, begitu jauh ke sebuah tempat, lalu khotbah, lalu pulang langsung. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena saya percaya, to life is Christ, is the meaning to sacrifice for Christ. Yang terakhir lalu saya akan tutup, pemain musik bisa maju ke depan. Ini yang paling mengerikan. To live for Christ is meaning to die for Christ. Gak usah ngomong mati. Mau sacrifice saja hitung-hitungan pelit, saudara. Yang keempat ini yang terakhir, saudara. To die for Christ. Bisa tolong slide-nya? To die for Christ. Wah ini gak usah ngomong lah, saudara. Maaf ya, maaf, beribu-ribu maaf. Berkorban aja hitung-hitungan, apalagi mau ngomong mati buat Tuhan. Omong kosong, saudara. Tapi sebenarnya tahukah Anda? This is the calling of the Christianity. Become a display of Jesus Christ. Be the treasure of Jesus Christ. Sacrifice for Christ. Dan level yang paling tinggi yang terakhir adalah to die for Christ. Mungkin kita gak disuruh mati konyol, mati syahid atau apalah istilahnya. Tapi yang paling pertama, matikan semua kedaginganmu. Dan matikan semua kedunianmu. Karena kita hidup to die for Christ. Saya akan tutup dengan 2 slide terakhir ini. Dan Anda bisa lihat ini mengerikan. Kamu tahu gak gimana caranya murid-murid mati? Ini baru murid sejati.
Lihat nih, Matius dibunuh dengan pedang. Setelah itu sebelumnya disiksa terlebih dahulu. Yang kedua, Petrus meninggal dengan cara dibalik salib tapi dibalik, saudara. Thomas dilempar dalam perapian lalu dihujani tombak. Lalu saudara Andreas disiksa cambuk lalu digantung terbalik, saudara. Yohanes mati di usia tua, namun sebelumnya dihukum mati dengan cara apa? Direndam di minyak yang mendidih. Yakobus anak Alfeus dilempar dari atas bumbungan bait Allah. Bartolomeus meninggal dihukum cambuk sampai kulitnya hancur dan terlepas. Apa sih yang Anda alami di zaman sekarang? Cuman disuruh jalan aja repot banget. Aduh aku capek, aduh jauh kena macet. Kamu gak sampai kayak gini, saudara. Baru kena macet doang komplainnya minta ampun. Oh gue gak mau melayani, oh terlalu pagi jam 7.30. Halah. Jadi saya ngomong semua, jangan ngomong to life is Christ. Itu omong kosong dalam hidupmu, saudara. To life is Christ, is the meaning kamu harus jadi display Jesus Christ. Kamu tahu hidupmu berharga, bernilai. Jangan sia-siakan dan jangan sembarangan hidup. Kamu harus mau berkorban untuk Tuhan. Dan bila perlu mati buat Tuhan. Nah gak usah ngomong mati lah, ini kita simpan aja, ini kita untuk renungkan aja. Ini yang paling level yang tertinggi. Are you ready to die for Jesus? Berapa banyak kita cuma jadi orang Kristen ngomong doang. Kita berkorban dikit aja komplain. Mereka gua gak mau main musik, emang gereja ini doang, gereja lain banyak gitu. Lah Anda mau ngomong sacrifice for Christ, Anda mau ngomong die for Christ. Saya kasih tahu ya omong kosong semuanya, saudara. Berikutnya nih, satu lagi nih, ngeri nih. Lanjut, satu slide lagi lalu habis. Mohon maaf ya Pak, agak panjang dikit. Terakhir nih. Yakobus anak Zebedius meninggal dengan dipenggal kepalanya di Yerusalem lalu disiksa. Lah Anda cuma macet aja ribut. Baru ngalami masalah dikit. Oh Tuhan katanya kau baik kalau melayani aku gini, kok bisnisku kayak gini. Ya ampun. Nilaimu lebih tinggi dari semua uang. Kamu boleh kehilangan uang asal jangan kehilangan Kristus. Matias dihukum rajam lalu dipenggal kepalanya. Markus diseret hidup-hidup dengan kuda. Tubuhnya hancur tersayat-sayat. Kenapa? Karena batu-batu di jalan tajam, saudara, naik kuda diseret. Bukan diseret kuda lalu di laut, itu maski namanya, saudara. Ini benar-benar batu, saudara. Jeduk kepalanya, saudara. Tapi mereka nggak pernah menyangkal imannya kepada Tuhan karena mereka tahu to life is Christ. Artinya mereka ready to die for Jesus. Hari-hari ini maaf ya orang Kristen cemen semua, memble semua, baru ngalami masalah dikit. Gue gak mau ikut Tuhan, gue gak mau ini, gue gak mau pelayanan. Baru ngalami masalah kecil, sudah meninggalkan Tuhan. Boro-boro mau die for Christ. Malaikat di sorga ngomong pret semua. Ngomongnya doang gede. Oh kalau pelayanan, semangat. Baru ini, to life is Christ. Paulus, saudara, disiksa dengan kejam, dipenggal. Yudas, saudara, meninggal di salib. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Pertanyaan saya, kamu ngerti gak what is living? Mereka walau mati ya, mereka bilang, this is living. Mereka dengan bangga ngomong, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini living yang sebenarnya, yang harus orang Kristen ngerti, saudara. Dan Anda akan ngomong, this is living, saudara. Tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Saya tahu khotbah ini keras sekali buat Anda. Tapi saya berharap Anda semua sadar dan bangkit. Jangan jadi orang Kristen yang cemen, saudara. Karena Alkitab ngomong, akhirnya hendaklah kau jadi kuat di dalam Kristus. Dan kuat di dalam kuasanya. Jangan jadi orang Kristen yang baru ada masalah dikit, udah ngambek sama Tuhan, kecewa, marah, ninggali Tuhan. Baru dihianati orang, disakiti orang, diomongi orang dan sebagainya. Anda langsung nyerah dan marah sama Tuhan. Mana janjimu, mana janjimu? Saya kasih tahu. Mereka adalah orang-orang yang sudah mati bagi Kristus. Dan bagi mereka, mereka ngomong, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa kok mereka bisa ngomong kayak gitu? Karena mereka tahu, mereka dipanggil menjadi display of Jesus Christ. Mereka dipanggil menjadi to become the treasure of Christ. Mereka sadar bahwa mereka hidup artinya sacrifice
for Christ. Mereka sadar kalau mereka hidup artinya mereka harus ready to die. This is living. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Saya waktu merenungkan ayat ini, saya mau Tuhan, gua gak ada apa-apanya. Masih jauh. Masih banyak yang harus berubah. Masih banyak yang harus bertobat. Seringkali kita komplain sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Karena kita ngalami hal-hal yang gak enak, hal-hal yang gak baik. Tapi mau gak hari ini kita belajar. Lord, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Aku sadar. Kalau aku hidup, is meant to become a display of Jesus Christ. You are the light of the world, kata Tuhan. Hidupmu harus jadi berkat buat orang. Siapa di antara Anda yang berkata, Tuhan hari ini aku bertobat. Aku akui, aku belum apa-apa, masih jauh. Tapi hari ini aku dengar firman-Mu. I make a decision to recommit again my life into your hand. Aku mau life for Christ. Kalau Anda orang yang bangkit berdiri di tempat duduk Anda, angkat tanganmu sama-sama. Katakan sama-sama dengan saya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. Jangan nyanyikan ini hanya cuma lip service, tapi benar-benar katakan dari hatimu. I have decided to follow you, Jesus, and no turning back again. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. I have decided to follow you. Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. Come on, everybody, shout to the Lord and say, this is our commitment this morning. Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided. This is our commitment this morning, God. We give again our life into your hand. Into your hand, God. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kami angkat kedua tangan kami pagi hari ini. Kami kembali rekomitmen hidup kami pagi hari ini untuk Engkau, Tuhan. Ampuni setiap kami. Kalau dalam mengikut Engkau, dalam mengiring Engkau, dalam melayani Engkau, seringkali kami kadang komplain, kecewa. Bahkan Tuhan meninggalkan Engkau.
Tapi hari ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau kembali rekomitmen hidup kami to follow you and never turning back again. Apapun yang kami alami, apapun Tuhan yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi untuk kami lalui, I have decided, kami memutuskan untuk hidup, memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. I bless them with abundant and overflowing. Aku berdoa kuatkan dan teguhkan hati mereka. Apapun yang akan mereka hadapi ya Tuhan, biar Tuhan ada dan nyata dalam hidup mereka. Aku minta Tuhan hari ini sebelum hamba pulang, aku minta 4 hal untuk orang-orang yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan di Goshen ini Tuhan. Yang pertama aku minta hikmat dari sorga turun atas hidup mereka, supaya mereka bisa mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Mereka mengerti tujuan Tuhan, bukan hikmat dunia, bukan hikmat manusia. Tapi aku berdoa hikmat dari sorga turun atas mereka right now in the name of Jesus. In Jesus name aku berdoa, hikmat ini yang akan membantu mereka mengerti kehendak Tuhan. Hikmat ini yang akan membantu mereka, menolong mereka untuk mengerti mana yang baik, mana yang enggak, apa yang harus mereka lakukan. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa yang kedua, minta kekuatan. Karena aku gak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan mereka hadapi. Tapi aku berdoa apapun itu, aku minta kekuatan sorga. Seperti Yesus ketika di Getsemani, Engkau mengutus malaikat dari sorga memberi kekuatan, sehingga dia bisa berkata, "It's not my will but your will be done." Biar mereka juga diberi kekuatan ketika mereka menghadapi Getsemani dalam hidup mereka. Mereka akan berkata, "It's not my will but your will be done." Aku berdoa kekuatan daripada Allah turun atas mereka right now in the name of Jesus. Kuatkan mereka, kuatkan mereka. Aku minta yang ketiga Tuhan, aku minta favor dari Tuhan. Favor from the Lord turun atas hidup mereka saat ini. In Jesus name, in Jesus name. Aku percaya ketika God favor turun dalam hidup mereka, bahkan main favor juga akan follow them right now in the name of Jesus. Favor, favor. Karena aku percaya favor is a gift from a Father. Bapak berikan mereka perkenananmu, favormu. In Jesus name. Yang terakhir aku berdoa minta Tuhan, penyertaanmu yang setia, yang sempurna atas hidup mereka. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, sertai mereka. Because we believe if God is with us, who can against us? If God with us, kami percaya kemenangan akan kami dapat. If God with us, kami percaya Tuhan akan bawa mereka from glory to glory, from glory to glory, from glory to glory. Amen. Haleluya. Haleluya.